Baik, kali ini kita akan membahas contoh soal usaha dan energi. Soalnya yaitu, sebuah balok ditahan di puncak bidang miring seperti gambar berikut. Nah, di sini ketinggian bidang miringnya itu 5 meter, lalu sudutnya itu adalah 30 derajat. Lalu ketika dilepas, balok meluncur tanpa gesekan sepanjang bidang miring. Besar energi kinetik ketika balok tiba di dasar bidang miring adalah berapa? Nah, massa baloknya itu adalah 1 kilogram ya. Berarti kita di sini tuliskan terlebih dahulu komponen apa saja yang diketahuinya. Nah, diketahui itu yang pertama adalah ketinggian. Kita lambangkan dengan H. Ketinggian balok itu adalah 5 meter gitu ya. Lalu untuk sudutnya kita lambangkan theta itu sama dengan 30 derajat. Nah, lalu massa balok kita lambangkan M itu sama dengan 1 kilogram. Nah, yang ditanyakannya apa adalah energi kinetik ketika balok tiba di dasar bidang miring. Kita tuliskan EK 2. Kenapa EK 2? Karena EK 1-nya itu adalah energi kinetik ketika balok berada di sini ya, di puncak gitu ya. Berarti ini untuk EK awal, lalu yang di sini ketika tiba di dasar bidang miring adalah EK akhir gitu ya. Berarti kita tuliskan di sini, yang ini misalkan EK 1, berarti yang ketika ada di bawah sini berarti energi kinetik 2 gitu ya. Nah, selanjutnya kita hubungkan nih persamaan energi kinetik ini dengan usaha ya. Nah, kita kan sudah belajar ya bahwasanya usaha itu sama dengan perubahan dari energi kinetik gitu ya. Nah, usaha itu kan F gaya dikali perpindahan. Itu sama dengan EK2 berarti ya. Dikurangi EK1 gitu. Nah, karena di sini ketika benda berada di puncak sini ya, dia tidak memiliki kecepatan. Jadi benda itu awalnya diam gitu. Sehingga ketika diam, maka energi kinetiknya itu akan 0 gitu ya, karena tidak adanya kecepatan. Sehingga untuk nilai dari EK1 ini dia akan 0 gitu. Maka Fs itu sama dengan EK2 gitu ya. Sehingga kita dapat mencari EK2 itu dengan persamaan gaya dikali perpindahan. Nah, di sini untuk nilai gaya dan perpindahannya belum diketahui gitu ya, maka kita harus cari terlebih dahulu. Nah, gaya ini gaya berarti yang bekerja pada balok ya. Maka kita uraikan nih terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada balok gitu ya. Kita uraikan gaya yang bekerja pada balok. Nah, di sini balok mempunyai yang namanya gaya berat gitu ya. Dimana nilai itu arahnya itu selalu menuju pusat bumi ya. Kita lambangkan W untuk gaya berat itu adalah mg gitu ya, m kali g, massa dikali gravitasi. Nah, maka di sini karena yang membuat balok ini bergerak itu adalah gaya yang arahnya ke sana ya, yang membuat balok bergerak gitu ya. Maka kita harus tentukan nih gaya yang ke arah sini nih. Nah, ini nih. Lalu ketika kita uraikan ke arah sini, nah, sudut theta ini ya, sudut theta ini itu akan sama dengan sudut ini nih. Nah, sudut ini. Nah, sehingga ketika berada di samping sudut, maka nilai ini adalah W cos theta gitu. Lalu ketika misalkan di sini cos, maka yang di sini itu yang ada sini akan menjadi W sin theta gitu. Maka F ini kita masukkan ya. W sin theta gitu ya. Dikali S perpindahan itu sama dengan EK2 gitu ya. Maka kita dapat menentukan nih EK2 itu rumusnya adalah W itu kan M kali G ya. MG sin theta dikali S gitu ya. Nah, M-nya sudah diketahui kan? M-nya sudah diketahui yaitu sebesar 1 kg, G-nya itu biasanya 10 meter per second kuadrat ya. Lalu sin theta, theta-nya sudah diketahui sebesar 30 derajat. Nah, namun di sini S-nya belum diketahui nih. S-nya belum diketahui. Berapa nih perpindahan ininya?
Jadi berapa nih yang perpindahan ininya kan kita belum tahu ya. TS sama dengan berapa belum tahu gitu. Maka kita harus cari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari ini kita gunakan persamaan sinus kosinus ya. Yang kita tahu bahwasanya untuk ini di sini kan yang diketahui itu sisi depan sudut ya. Yang ini kan sisi depan sudut, yang ini tuh udah sisi samping sudut nih. Yang ini sisi samping sudut, yang ini sisi depan sudut, dan ini kan sisi miring sudut. Yang kita cari adalah sisi miring sudut ini. Nah, maka kita tahu bahwasanya sin theta itu kan kalau misalkan sin theta itu kan sama dengan sisi depan ya, sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, gitu. Maka di sini kan sisi depannya itu sudah diketahui ya. Sisi depannya. Kenapa kita tidak menggunakan cos nih? Karena kalau cos itu kan sisi samping ini ya. Sisi samping dibagi sisi miring. Karena sisi sampingnya belum diketahui, maka kita tidak bisa menentukan sisi miring. Nah, oleh karena itu kita menggunakan persamaan yang sin ya, di mana sin theta itu sama dengan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring sudut gitu ya. Maka kalau misalkan kita uraikan di sini berarti sin theta itu sama dengan sisi depannya itu kita tuliskan lambangnya H kan ya. Sisi miring itu S. Nah, berarti kita bisa menentukan S nih. S itu berarti sama dengan H dibagi sin theta. Maka kita dapat menentukan S nih. Jadi S itu sama dengan nilai H-nya itu kan 5 meter ya. 5 meter dibagi sin 30 derajat. Maka kita dapatkan S sama dengan 5 dibagi sin 30 itu adalah setengah ya. Setengah atau 0,5. Maka kita dapatkan S sama dengan 10 meter gitu. Maka kita sudah tahu nih nilai S-nya. Karena sudah tahu, kita bisa masukkan nih ke persamaan ini. Oke. Jadi kita dapat mencari EK2 sekarang. Jadi EK2 atau energi kinetik 2 itu sama dengan nilai M-nya berapa? Nilai M-nya itu adalah 1 kg ya. Dikali nilai G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu dikali dengan sin theta itu sebesar sin 30 derajat, lalu dikali S itu adalah 10 meter ya. Ya, maka kita dapat menentukan nilai EK2 itu sama dengan, nah berarti 1 dikali 10, 10 ya, sin 30 itu setengah ya, berarti setengah dikali 10 itu 5, 5 dikali 10 sama dengan 50. Berarti dapat kita peroleh nilai K2 50 Joule gitu ya. Maka jawabannya adalah yang A.